Ini cerita terkenal tentang Mutawalli. Yang Kibar itu ya di Mesir ya, kebanyakan orang Islam. Ya karena tidak ingin orang Islam itu maksiat itu mau dibuang. Ini cerita keramatnya ilmunya Mutawalli Sa'rawi yang ma'ruf. Si ekstremis tadi ditanya, Inma tu ala tilkal khala aina masiruhu. Kalau mereka mati pada posisi sedang maksiat, mereka kemana? Ya ilannar. Kalau karena mati dalam keadaan itu ya mereka akan neraka. Kata Syekh Mutawalli ini cerita yang terkenal. Saya yakin cerita ini andaikan tidak Syekh Mutawalli juga Syekh yang lain yang ilmunya sama itu. Jadi nggak penting cerita itu siapa. Ini model Syekh Abdul Wahab. Syekh Abdul Wahab itu kalau cerita Rabi Adawiyah kalau nggak yakin siapapun dia, ini pasti aqwalus sholihin wa sholihat. Karena cerita itu versinya macam-macam, kayak ada di tentang kamu saja jadi biasa versinya macam-macam. Nah, kamu karena nggak bakat versi yang sokan galah dapatnya ya. Jadi orang tuh kalau nggak bakat soleh dapatnya ya. Tapi ya tetap ilmu tetap berbeda. Itu ada masalah kah? Dengan cerita terus Inma tu ala tilkal hala itu yang nilai nama si guru hilana. Dari saya Mutawalli akan ada di kamu rodan nabi. Apa mereka masuk neraka itu murodan nabi? Apa nabi yang diinginkan memang umatnya masuk neraka? Ya ekstremis ini karena bisa ngaji nyala. Nabi tidak ingin umatnya masuk. Ya sudah, mahdi itu maka itu bukan begitu ya biarin sampai roskat. Ya lah karena ekstremis ini punya saibatul ilmu, dia terima, tidak jadi ngebom. Jadi ini cerita-cerita keramatnya ilmunya siapa? Syekh Mutawalli. Kalau mereka mati ala tilkal khala itu masuk apa? Apakah umatnya Nabi masuk neraka itu yang diinginkan? Tidak. Ya kalau ke sini kadang nyari ini modal di sini ini sikap juga. Yang Abdul Qadir sikap Tuban itu ini generasi kelima atau keempat? 5 ya. Pamannya ini yang teman akrabnya Ibnu dulu ngajar di Babul Harab juga. Pamannya ini Abdurrahman sikap. Akrabnya Ibnu Al-Bas. Jadi, nah saya Sa'rawi ngarang ini itu sebenarnya nggak niat ngarang. Jadi futuhatnya beliau itu bareng ngajar, bareng apa? Bareng. Karena kamu dapat D1 ya, jauh ini dari D1. Jadi futuhatnya. Makanya ini beberapa naskah ini secara ilmiah kadang juga dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tapi kadang nggak bisa bantah. Saya beri contoh misalnya secara ilmiah nggak bisa dipertanggungjawabkan, tapi nggak bisa bantah. Rata-rata ulama kalau Allah negur Nabi itu kan disebut mengganti Hasan bin Abdul Sayyatul Mukarrabin. Oke, untuk orang lain disebut masih hasanah, tapi untuk Nabi disebut saya. Bukan saya hakikat disebut beda kan? Hakikat saya sama disebut saya. Jadi ibarat kalau orang muda-muda itu kalau orang lain disebut saya, mungkin bagian teman akrab itu bukti akrab tidak berani datang. Malam-malam itu ukurannya kan tidak jelas. Ya kan itu kan subjektif kalau seperti itu. Saya itu kalau Sowan bangun dulu masih ingat, saya itu kan merasa awam, merasa santri pada umumnya. Pernah Sowan itu di depan pintu, pakai pintu utama. Ya sudah saya sudah boyong, sudah orang sudah jadi kiai. Ternyata bangun itu diam. Ternyata beliau nggak mau. Kok kayak wong dia, jadi karena mulai dulu saya ketika di dalam saya sekali saya membuka pintu samping, cara jauh bikulan. Khusus bang. Ya ini kan cerita. Jadi ukuran seperti itu kan nggak jelas. Subjektif. Subjektif. Jadi ketika Nabi ditegur, mungkin kalau orang lain Allah negur itu mungkin bukti Allah nggak berkenan atau marah. Tapi ini negur kasih saya, negur bukti saya nih. Nah itu kan ukurannya agak jelas. Hanya nggak jelas itu kita tidak bisa mengukur diri kita dengan Nabi karena betapa dekatnya Nabi dengan Allah. Makanya ada, nah itu termasuk Syekh Mutawalli analisisnya begitu. Kalau orang lain kan analisisnya menggabi Hasanatul Abrar, Sayyatul Mukarrabin. Kalau Syekh Mutawalli nggak pakai rasa. Pakai rasa begini loh. Kalau kamu peduli sama seseorang itu, waktu maghrib kamu salahkan, tidur habis sisa awal kamu salahkan, tidur nggak wudhu kamu salahkan, tidur nggak madhep kiblat kamu salahkan. Nah, menyalahkan seperti ini dalam konteks saking sayangnya orang yang saya cintai kok tidurnya ngorok, tidurnya ngabrek.
Tapi kalau yang tidur kamu tak biarin gitu. Kira-kira Jadi gitu. itu nanu Gus, kata rasa juga bisa. Nah, artinya gini, semua teguran Nabi, semua teguran Allah pada Nabi ya kira-kira seperti itu gitu. Rasa Karena cinta. Nabi itu ahabbal khalqi ilaihi, tidur gak wudu salah, kira-kira gitu. Tidur mengkurup salah. Padahal jelas seperti itu kan tidak haram dibandingkan orang lain kan. Artinya kan Allah melihat orang Bangkalan, orang Malang mau tidur mengkurup kayak apa kan ya santai aja. Tapi kalau kekasih kamu itu sumpah terus masuk turu. Apa kena tiru nyekel kopi ya? Santai. Nah artinya, nah itu rasa maksudnya secara kaidah dia kan gak jelas. Bahasa Sarawi itu main di situ, Pak. Main di rasa. Kalau yang lain kan ya dipakai kaidah kalau Nabi disebut wa aso adam robahu bahwa kata aso itu mimbabi hasanatul abrar jatuh mukorro. Artinya nggak bisa dibilang dosa. Meskipun Allah istilahkan dosa. Itu kan ada ilmu. Ya, terus saya Sarawi ini satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya sebenarnya kitab ini judulnya bukan tafsir. Khawatiri haulal Qur'anil Karim. Ya. Khawatiri haulal Qur'anil Karim. La ta'ni tafsiran lil Qur'an. Wa inama hiya ibatun sofaiyah. Tafsir ala qalbi mu'minin fi ayatin aw fi ayat. Ya, jadi nanti kalau yang jawab ya, langsung mukadimah ini sama Fausam. Ya nanti kalau salah komplain tep ya. Tua mana bertanya? Tua ini ya. Kalau manggil apa Mbak? Kakak. Wah ya masih Mbak kakak masih aman masih. Kita lama kalau kakak. Kalau nanti manggil ini baik Habib tak malah manggil ini. Ya jadi dari awal beliau ukurannya itu jauh. Jadi kalau nanti misalnya di sini kok, ya tadi yang berapa? Habib Sotik 11 sampai selesai. Ya jadi nanti yang di Amro atas sana. Tuh bilang apa ya kali ini menang jago, mukadimahnya dijajakan ke saya. Menang sementara. Nanti beliau tak bacakan apa? Katamannya. Ya kapan-kapan sini ngaji ya. Semua yang tak kasih kita kapan-kapan bareng-bareng sini. Ya. Bukan penutup. Ya nanti kapan-kapan yang tak kasih, di sini ya. Tulis. Barokahnya Habib Adu. Karena gue gak mau baca, maka orang lain suruh baca. Jadi benar, makomnya masih paling baiknya. Ya, khawatiri haulal Qur'anil Karim la ta'ni tafsiran lil Qur'an. Wa inama hiya hibatun sofaiyah. Ya kayak semacam nafas, semacam. Tahturu ala qalbi mu'minin fi ayatin aw fi ayat. Walau anal Qur'an namun fi ayu fassar lakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nasi bisafsiri di annahu alaihi nazala wa fi infa'al alaini yang agak unik dari saya selalu bilang infa'al. Jadi beliau itu punya keyakinan gini itu, punya keyakinan gini ya tuh. Ambil itu ada, ambil apa kayak itu bisa ini saya. Ini keluarga ini kayak sudah anak saya di sini banyak, misalnya juga di sini. Kau bicara dong, misalnya. Mulai kecil, mulai paman-pamannya sudah sama saya. Sudah beban. Jadi mulai di sana. Muka pondok lah Abdurrahman. Sudah muka pondok, enggak belum. Belum, yang ya, sudah. Iya di yang di dalam baru. Sudah. Ya. Jadi beliau itu sering bilang Quran itu punya kekuatan infial. Nanti Ibrahim ya, apa Khotim ya, nanti kamu sering lihat di sini ada kata infial apa? Infial itu kayak semacam beliau pakai bahasa fisika, semacam kayak efek fisikawi yang otomatis. Kalau boleh dicontohkan itu contoh paling gampang ini karena banyak anak muda, anak gak jelas-jelas. Wong roh wong ayu, niat seneng lah mesti ada infialul mahabbah. Iya benar. Jadi orang sopan seneng. Insting, bicara. Nah, Gerakan. nah itu infial. Jadi yang dimaksud jadi wong rawong ayu itu ada infialul mahabbah. Nah, Quran itu karena mu'jiz fil hakikat. Soalnya Quran itu kan mu'jiz fil hakikat, juga balik fil hakikat, juga jabul kalim fil hakikat. Itu gak usah wong pinter lah, itu ada infial, ada kekuatan menggerakkan orang dengar itu percaya. Dan teori itu gak bisa kita bantah. Misalnya Walid bin Mughirah, dia kan kafir. Dia ada ingin iman Quran. Bahkan dari awal mendengar itu mau nyari salahnya. Walid ya. Tapi karena ada infial, Bang Khotim ya, dia langsung iman dan komentari Quran itu positif.
sampai ngendikan mau wa mikalamil basyar. Jadi Walid itu disewa orang-orang Quraisy untuk komentari Quran, komentari negatif. Ini cara berpikir Imam Sa'rawi, nanti disyariatkan omongan saya. Nah, nanti kamu menerangkan lebih baik, waktu dulu nggak tahu ya. Itu urusan nasib, Bapak. Ya, Tem ya, urusan apa? Nasib ya. Bukan nasab berarti, Enggak. nasib. Ya, sama seperti itu. Kamu kan nggak suka orang Kristen, ya. Tapi kalau dia cantik itu kan ada infial. Ustaz juga manusia. Itu harus daya tarik. Nah, ini kan apa? Mencontohkan lebih mudah. Nah, ya saya ulang lagi ya. Quran itu kan balik fil hakikat. Bukan menurut subjektif orang, tapi fil hakikat. Dia juga jamiul kalim fil hakikat. Itu bawaannya orang. Cocok nggak cocok itu infial. Kayak Sayyidina Umar. Dia datang nyari Nabi itu mau bunuh. Dan dia ketika Nabi ternyata diberitahu kan dia di jalan. Ngapain kamu cari Muhammad? Itu orang lain, nyari aja adik kamu. Dia sekarang sudah iman sama Muhammad, kan ke adiknya. Nah, adiknya ternyata di situ singkat cerita mendengar dibacakan Quran. Nah, itu langsung infial gitu. Maksudnya apa? Ada reaksi ke hatinya Umar itu. Nah, itu infial, paham Khotim ya? Ya kira-kira gitu, infial itu kira-kira gitu. Jadi kayak banyak orang Madura lihat polisi itu. Polisi itu ingin gimana gitu. Nah, itu apa Tim? Infial. Kayak itu kan nggak bisa di orang Madura lihat dia kan ininya nyium tangannya gitu. Kalau lihat ya kayak gitu loh. Ya Tim ya. Jangan gitu-gitu banget. Infial itu kira-kira gitu. Nah, akhirnya Walid yang disewa untuk komentari negatif Quran ini justru komentari apa? Positif. Nah, kata Imam Sa'rawi sudah Quran bawa kemana saja, termasuk beliau nggak masalah kalau ada orang ingin belajar Quran siapapun dia, karena nanti Quran sendiri akan punya kekuatan apa? Infial, termasuk bagi yang nggak paham. Yaitu termasuk makalah-makalah mumayyizat apa yang khas ya, khas beliau, paham ya? Khas beliau. Termasuk beliau punya teori Quran itu punya kekuatan apa? Infial. Jadi makanya banyak di barat itu orang nggak paham Quran, dia sumpek dengar ada orang baca darus, padahal dia nggak paham. Ini apa kok enak? Ya itu infial. Nah kira-kira gitu. Nah, jadi kalau mungkin orang Madura bahasakan apalah keramat apa mujizat apa pokoknya. Nah kalau dalam bahasa beliau itu infial. Ya, jadi di antara khasnya beliau itu selalu nafsirkan ini li annahu alaina nazala wa bihi infa'ala walahu balagha wa bi amila walahu zuharat mujizatu. Walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istafa al-bayyina lin-nasi ala qadri hajati minal ibadah allati tubayyinu lahum ahkamat taqwa fil Qur'anil Karim wa ja'if'al wa la taf'al. Jadi nanti di sini ini kan sudah saya takdirin. Ya ini kan karena saya sinau ini sudah lama. Ya, saya sudah saya takdirin. Kalau punya kitab baru nanti bingung enggak tak pakai sangkan hatu bab 2, tak pakai saya sudah punya takdiran. Ini supaya tidak tahajjar tawasian. Tidak membatasi yang luas. Iya, sampai mana Madura. Iya. Dibagi. Ya, jadi sudah sampai Madura. Ya, ini jadi di antara apa ciri khas ya saya ulang beliau itu ciri khas cara nafsirkan beliau itu seperti itu. Makanya beliau itu ndak bisa digugat dari segi misalnya dia milih ini takbirnya mana, dalilnya mana, hadisnya mana. Dari awal dia nganggap ini khawatir ya Pak. Paham ya? Jadi ya tapi kan khawatirnya orang alim, orang soleh kan terbentuk oleh sekian materi kan. Masa khawatirnya Ali Sa'rawi, Mutawalli Sa'rawi dibentuk komik kan nggak mungkin. Iya benar. Ya. Jadi kamu nggak usah khawatir, ini khawatirnya rojulun alimun mutkin muhakkik, paham ya? Masa khawatirnya dia dibentuk WA kan nggak mungkin. Ya, tapi tadi saya ulang lagi secara akademik itu kita ya. Sulit dibuktikan. Ya. Nah, terus innahu yukhatibu ini termasuk analisis beliau, cara analisis beliau tentang Quran. Innal Qur'an yukhatibu malakatin khafiyatan fin nafsi la na'rifuha nahnu. Walakin ya'rifuha Allahu ta'ala khaliqul insan wa huwa a'lamu bihi. Hadhil malakat tanfa'ilu khina tasma'ul Qur'an. Ini yang saya kagum dari makalah khas. Sudahlah Quran itu biarkan saja. Tidak usah kamu gurui, tidak usah kamu tafsirkan.
Allah yang lebih tahu tentang cara kerja fisik manusia. Dan Quran dipersiapkan untuk mengisi itu. Nanti pasti dengan sendirinya punya efek. Paham Khotim ya? Ini abahnya ini teman saya, ya keluarga saya, teman saya. Ya, ini keluarga sudah kirim. Ini kemarin ketemu Mas Rum juga, paman. Ini pamannya ini. Oh ya. Ya. Jadi ini termasuk yang unik dari saya. Siapa? Kalau karena saya tak pelajari ini beli dok terus dikorek paling kok berbuka. Gak meyakinkan. Kamu nanti langsung minta, kamu nanti turun sarang apa ikut ke Madura? Sarang. Oh, turun sarang. Langsung ngambil ya nanti. Oh, jatahmu didol ribet. Lumayan nih. Ya. Jadi ini yang unik dari Syekh Muta'al. Dan itu terbukti tadi. Umar yang saat itu kafir. Tapi Allah punya tahu sistem organnya Umar kayak apa. Jadi tidak perlu orang paham Quran nunggu khatam Jalalain, khatam Munir. Quran yang akan bicara sendiri, punya kekuatan tadi. Ini cara pandangnya Syekh Mutawalli. Soal kita butuh tafsir, butuh apa ya tentu karena butuh sanad. Tapi sebetulnya Quran itu sudah mu'jiz binafsi. Apa Ibrahim? Mu'jiz binafsi. Dengan atau tanpa kita sudah mu'jiz. Ini bagus betul. Jadi, aku ora bagus sih mergo sinau. Ya jadi innahu yukhatibu malakatin khafiyah bin nafsi la na'ibu nahnu walakin ya'rifu Allah. Jadi Allah kan bikin orang Malang itu kayak ini, orang Madura itu kayak ini. Allah tahu mana pemicu orang Madura, mana pemicu orang Malang. Orang Malang lihat polisi itu kan enggak pati reaktif. Nah, itu Allah tahu. Kita kan polisi. Kalau orang Madura gimana? Nah itu kayak gitu lah. Allah itu tahu. Manusia itu kayak apa ya? Di Quran itu turun. Jadi apa namanya? Orang bawa Quran udah usah sok keramat deh. Orang sok manhajnya paling benar udah usah seperti itu. Itu udah bawaan keramatnya Quran gitu. Terus saya sampai sekarang kata orang banyak sekarang kan saya punya pengaruh besar itu tidak pernah sombong. Itu yang keramat Quran. Karena Quran punya kekuatan infial. Dan sejarah pernah nggak mufasir gendut ada? Mufasir gendut ada ya? Kalau belum ada, kamu. Belum ada deh. Mufasir gendut ada. Saya mau boten katanya hotel boten. Ada Ibrahim, pernah mufasir gendut? Belum. Tapi keceng-keceng kayak kita. Wali-wali untuk Diaman yang gendut ada? Boten ada. Ada di Madura wali gendut? Belum ya? Belum. Saya mau bilang Abu Yamaliki tidak berani saya. Loh enggak ngawur. Besar ya, tapi enggak gendut. Said Muhammad enggak gendut, besar. Memang fisiknya fisik besar. Ya memang enggak. Enggak ya. Beliau ininya kelihatan kok berarti. Tulang-tulangnya yang besar. Ini kan pernah jamaah kan ketika di Malang saya Abu Ya di dalamnya ini. Iya. Pernah tahajud bareng. Abu Ya di Malang di dalamnya ini. Ya itu yang gendut. Ya kan hanya satu tok kan. Kata Imam Syafi'i itu. Itu bisa mening khairan fatilan ya kunang semajun. Bahasa ya satu orang. Beliau Enggak nambah orang lain. Sebentar, beliau ada kus di Pakuan. Gini beliau bilang, tidak ada orang satupun yang muflih, orang gendut yang muflih kecuali saya. Saya Maliki. Nah, gendutnya ada sampai kayak kamu. Ininya kelihatan, kamu lihat. Ininya. Loh, kelihatan loh. Jadi ini menurut saya makalah terbaik dan terkhas dari siapa tadi? Ya saya ulang lagi. Innahu yukhatibu malakatin khafiyatan fi nafsi la na'rifu wa nahnu walakin ya'rifu Allah subhanahu wa ta'ala khaliqul insan. Wa huwa a'lamu bi. Terus hadil malakat tanfa'ilu ya kayak mereaksi lah bahasa terjemahan bebas sekarang itu. Malakat ini akan mereaksi ketika Quran itu dibacakan. Jadi ada aksi, ada reaksi. Nah, makanya kita tidak usah mengklaim Quran barokah itu nunggu dipahami atau nunggu tafsir. Tidak usah ngeklaim seperti itu. Paham ya? Quran punya cara kerjanya sendiri. Bahwa kita butuh guru, butuh tafsir ya iya. Tapi tetap jangan menafikan Quran yang bisa infial apa binafsih tadi. Nah, ini jelas ya. Baca Ibrahim, awas nggak salah sudah dibacakan. Innahu yukhatibu
innahu Enggak usah lah kau. yukhatibu malakatin khafiyatan fin nafsi la na'rifuha nahnu walakin ya'rifuha Allah subhanahu wa ta'ala khaliqul insani wa huwa a'lamu bihi. Hadhihi al-malakatu tanfa'ilu hina tasma'ul Qur'ana fatalinul qulubu wa yadkhulul imanu ilaiha. Nah, ini contoh paling gampang Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu dia agak ingin paham Quran. Bahkan inginnya tuh nyobek ketika minta naskah dari adiknya kan inginnya nyobek sebenarnya. Pokoknya inginnya ya gitu lah. Tapi nyatanya malah iman. Yang Walid yang akhirnya agak iman pun inginnya menghujat. Tapi sebuah kata-katanya malah memuji, ya kan? Inginnya kan menghujat kan? Tapi setelah dengar akhirnya apa? Memuji. Karena ada infialat ya. Ya jadi ini. Ya karena saya punya watifah sampai sini BBA ini supaya amanahku sampai Madura. Siap. Lintas beb. Iya. Ke Suramadu. Ya ini memang Allah ngaturnya begini. Iya, alhamdulillah. Barokah. Tunjuk dulu bro.